Halo teman-teman, nah kali ini ada kita beberapa sampel urin, beberapa kasus ya. Ini contoh urin pertama, ini adalah urin yang keruh ya. Nah keruh sekali, lalu kita kocok. Nah ini banyak sekali endapannya ya yang melayang, entah ini tercampur dengan fekal material, tidak tahu ya. Sementara yang kedua ini warnanya kuning tua seperti teh, ini curiga bilirubinnya tinggi. Sementara yang ketiga ini keruh juga ya. Nah di bawahnya dasarnya ada endapannya, ini juga keruh juga ya. Nah, ini mungkin kasus pertama mungkin ISK, yang kedua ini adalah hiperbilirubinemia karena infeksi pada hati, hepatitis. Sementara kasus yang ketiga ini infeksi saluran kemih. Nah kasus yang keempat ini adalah warnanya agak kuning tua, jadi beda ya, kasus 1, 2, 3 ya. Nah kira-kira seperti itu penampakan spesimen urin yang kita lihat kali ini. Semoga teman-teman bisa mencobanya dengan cara teman-teman menampung urin teman-teman, lalu dilihat secara makroskopik warna dan kekeruhannya. Jadi warna kekeruhan itu mempengaruhi ke uji urinalisis selanjutnya. Jadi warna normal itu berwarna kuning ya, atau kuning muda. Jadi kuning muda sampai warna kuning. Nah apabila agak tua sedikit itu mungkin karena dehidrasi dan kurang berkemih ya sehari mungkinnya pada saat Ramadan. Nah apabila tidak berwarna mungkin saja itu karena terlalu banyak minum, jadi kuningnya minimalis sekali. Tapi apabila kuningnya tua sekali seperti air teh, seperti yang nomor 2 ini adalah kasus kena hepatitis atau radang hati dengan diproduksinya bilirubin ya, ditemukan dalam urin. Bilirubin ditemukan dalam urin ini pada kasus misalnya infeksi hepatitis B virus atau kondisi-kondisi yang lainnya, misalnya karena terinduksi oleh penggunaan obat yang menyebabkan kerusakan hati, atau pada kasus sirosis hepatis. Nah sementara pada nomor 1 dan 3 ini adalah kasus infeksi saluran kemih, yang mana kekeruhan ini kita lihat ya, ada keruh dan ada endapan. Lalu endapannya tadi kita kocok, kita homogenkan, endapannya berbulir-bulir. Nah ini ditemukan pada infeksi saluran kemih. Nah mungkin saja nanti banyak ditemukan leukosit di dalam urin, dan atau mungkin ditemukan bersama eritrosit, dan juga mungkin adanya beberapa bakteri yang menyebabkan infeksi itu dengan kita melihat reuji nitritnya. Kalau uji nitritnya ditemukan adanya nitrit positif, maka di situ adalah ada bakteri pereduksi nitrat menjadi nitrit. Nah ini bisa saja terjadi ya, dan umumnya golongan dari Enterobacteriaceae gram negatif batang mungkin ya. Nah kemudian ya teman-teman pastinya di sini kekeruhan itu terjadi bila urin disimpan lama. Jadi kalau sudah lama ya tidak bisa diinterpretasikan sebagai kekeruhan yang fisiologi ya, sebagai yang patologis ya, tapi karena terlalu nanti disimpan sehingga bakteri berkembang dan menyebabkan kekeruhan. Jadi bakteri kontaminan yang kita lihat itu adalah sebagai penyebab kekeruhannya. Jadi oleh sebab itu urinnya harus segera diperiksa, dan kekeruhan itu valid dinyatakan kekeruhan yang memang disebabkan oleh bakteri infeksi saluran kemih bila kekeruhannya pada saat diperiksa atau saat dikumpulkan sudah keruh. Kalau sudah lewat dari 3 jam itu karena bakteri kontaminan yang menyebabkan kekeruhan. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.